Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ari Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanif Arsalan. Maksud dan tujuan saya adalah saya ingin mempresentasikan sedikit materi yang telah saya susun yang berjudul Expert Generalis. Teman-teman tahu nggak apa itu expert generalis? Atau mungkin teman-teman tahu nggak sih siapa orang yang ada di dalam gambar di PowerPoint saya? Ya, dia merupakan sosok Pak Luhut Binsar Panjaitan. Siapa sih yang nggak tahu sama sosok Pak Luhut Binsar Panjaitan ini? Dia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kerap kali disebut sebagai Menteri Segala Hal, Menteri Segala Bidang, dan sebagainya. Julukan yang mungkin bisa jadi konotasinya positif atau negatif. Kenapa sih beliau sampai dibilang kayak gitu? Karena ya memang beliau ini memang cukup banyak bidang yang dinaunginya. Pak Luhut ini merupakan salah satu dari orang yang expert generalis, yang dimana beliau ini memiliki banyak kemampuan dan menguasai keahlian di berbagai bidang. Meskipun beliau ini berangkat karirnya dari militer. Terus apa sih pengertian dari expert generalis itu? Expert generalis merupakan kondisi ketika seseorang memiliki banyak kemampuan dan rasa ingin tahu untuk menguasai dan mengumpulkan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu. Para expert generalis ini mempunyai prinsip teguh, yaitu bahwa bila tak mau melakukan hal yang baru, sangat sulit jadi seseorang yang kreatif dan inovatif. Mereka, orang yang expert generalis ini, berpikir mereka siap mengubah dunia ini menjadi lebih efisien. Modalnya sederhana, yaitu hanya dengan ide dan tentu saja rasa ingin tahu yang begitu besar. Karena mereka ini mempunyai pengetahuan dan pengalamannya dalam melihat masalah, serta mereka juga bisa menerjemahkan ide mereka dari kreativitas yang mereka miliki. Saat banyak orang lain yang kesulitan, kemampuan dan ide mereka begitu berharga, bahkan bisa merevolusi sebuah bidang sekalipun, kecil tapi bermakna besar. Oleh karena itu, kita harus belajar dari Pak Luhut ini tentang expert generalisnya, karena menurut saya, menjadi expert generalis itu penting di zaman sekarang. Karena yang kita tahu, dunia saat ini berubah dengan begitu cepat. Dan saat ini, ilmu pengetahuan itu saja tidak cukup. Dunia saat ini membutuhkan orang yang handal dalam banyak hal, dalam memecahkan permasalahan yang begitu kompleks. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mempunyai pemahaman yang lebih dari satu bidang aja. Supaya apa? Supaya pemahaman kita ini bisa menjadi sebuah solusi ke depannya yang menjadi sustainable atau berkelanjutan. Memang menjadi expert generalis ini sangat sulit. Namun jika kita minimal punya satu kemampuan yang serba bisa, entah itu datang dari bangku pendidikan atau pengalaman saat bekerja, secara tak sadar semua orang pasti akan membutuhkannya, walaupun masih skala kecil. Minimal itu menjadi modal berharga dalam merevolusi dunia saat ini. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rin Aditya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dan ingin mempresentasikan PPT saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo dan teman-teman saya yang sudah menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan jeleknya makan sambil menonton. Makan sambil menonton film meskipun asik, ternyata kita tidak dianjurkan makan sambil menonton. Makan sambil menonton TV atau film memiliki efek buruk. Faktanya 60% orang di Indonesia makan itu harus sambil menonton entah itu film atau yang lainnya. Salah satu kebiasaan makan yang dilakukan oleh banyak orang adalah makan sambil menonton TV. Hal ini biasanya dilakukan baik karena memang tidak ada tempat lain untuk makan ataupun murni karena ingin makan sambil mencari hiburan. Tanpa disadari, makan sambil menonton TV ini ternyata memiliki sejumlah dampak yang buruk bagi kesehatan. Hal ini pasalnya kegiatan menonton TV tersebut bisa menjadi gangguan bagi kamu yang seharusnya makan dengan konsentrasi. Menurut studi yang dipublikasikan di Trends in Food Science and Technology, makan sambil melakukan hal-hal lain seperti bermain HP,
membuat sinyal yang dikirimkan perut ke otak jadi terganggu. Gangguan ini membuat Anda sulit konsentrasi karena otak akan kesulitan menyadari sebanyak apa makanan yang sudah masuk ke tubuh. Mungkin ada 4 alasan mengapa tidak disarankan makan sambil menonton. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat, perubahan tidak bisa dihindari, tetapi ketika menjadi praktik yang berbahaya, hal ini harus dilarang. Sebelumnya, duduk bersama di meja makan dan makan bersama keluarga adalah ritual sehari-hari, menyebabkan makan berlebih. Dalam berbagai eksperimen sosial, makan sambil menonton televisi meningkatkan jumlah makanan yang dikonsumsi, terutama makanan ringan yang manis dan kemasan berkalori tinggi. Dan menurut suatu laporan, konsumsi makanan tinggi, gula dan lemak relatif lebih banyak dibandingkan dengan makanan gurih ketika menonton film. Konsentrasi menyimpang. Menurut ilmu kedokteran, ketika Anda makan, otak Anda mencatat pemrosesan internal makanan dan mengirimkan pesan kembali dalam hal rasa dan kepuasan. Tapi ketika Anda makan sambil menonton televisi, konsentrasi Anda menyimpang dan dengan demikian otak terganggu dan mengirimkan sinyal yang salah dan karenanya menyebabkan makan berlebih. Dan yang keempat, menurunkan tingkat metabolisme. Menurut penelitian, menonton TV tidak membantu dalam membakar kalori. Sebaliknya, makan sambil menonton TV mampu mengulangi tingkat metabolisme di mana Anda idealnya harus mencerna makanan dan mendapat asupan energi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Wibowo, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi. Tak lupa perkenalkan, nama saya Heru Farezi, biasa dipanggil Eji. Maksud dan tujuan saya di sini adalah ingin mempresentasikan Bisaya for Environment. Sebelumnya, di sini ada yang suka sepedaan nggak? Atau hobi sepeda? Untuk itu, mari kita bahas kepada selanjutnya. Baik, sepeda. Sepeda alat transportasi umum dengan 2 pasang kayu sebagai penggerak. Baik, dari sepeda ini, jenisnya banyak banget nih. Ada MTB, road bike, maupun fixed gear. Dari banyaknya jenis sepeda itu, mungkin kita akan lebih spesifik memilih satu sepeda. Dan kita akan mendalami hobi tersebut. Kemudian ada bersepeda. Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu moda transportasi darat yang menggunakan sepeda. Mungkin saat ini ya, sepeda itu bukan hanya jadi transportasi atau hobi, tapi sudah menjadi bagian di masyarakat kota, menjadikan bersepeda itu habit di setiap minggunya. Lalu untuk manfaat bagi bersepeda, yang pertama ada manfaat bagi kesehatan. Manfaat yang pertama adalah mengembangkan massa otot. Dari kegiatan kita bersepeda, anggota tubuh kita tuh semuanya bergerak, dari kaki, punggung, bahu, semuanya itu bergerak. Sehingga untuk menaikkan massa otot atau menambah power gitu, bersepeda ini bisa menjadi pilihan utama. Dan juga bisa defisit kalori apabila yang sedang diet. Lalu ada untuk kesehatan hati atau jantung. Manfaat bersepeda pun bisa berpengaruh kepada jantung. Jantung adalah untuk memompa aliran darah agar lebih baik. Yang ketiga ada kontrol terhadap berat tubuh.
bagi sebagian orang mungkin berat tubuh tuh adalah hal yang konkret ya. Jadi sebagian orang ingin menurunkan berat tubuh. Nah, bersepeda ini cocok karena basic dari bersepeda itu olahraga kardio dan itu akan mengeluarkan defisit dari lemak. Yang terakhir, manfaat bagi kesehatan atau bagi tubuh kita adalah bisa menambahkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu apa sih? Hormon dopamin itu hormon kesenangan. Jadi ketika kita bersepeda, kita bisa mendapatkan kesenangan atau sekedar rileks saja itu udah bisa banget. Sehingga banyak sekali kesehatan atau manfaat bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, ada manfaat bagi lingkungan. Selain ada manfaat bagi kesehatan tubuh, kita pun dengan bersepeda, kita akan berkontribusi pada lingkungan. Yang pertama ada reducing pollution. Dengan kita bersepeda, polusi yang ada di lalu lintas, kita itu akan berkurang. Daripada kita menggunakan kendaraan dengan bahan bakar fosil, tentu bersepeda itu lebih baik. Namun mungkin di pikiran orang tuh sekarang ngapain sih sepeda capek-capek gitu kan? Ada motor, ya. Tapi untuk sampai kapan akan seperti itu? Yang kedua ada reducing congestion, yaitu pengurangan kemacetan pada lalu lintas. Tentu ini sangat saya harapkan kepada masyarakat agar lebih memakai kendaraan yang non bahan bakar fosil. Untuk jarak yang sebentar atau jarak yang cukup dekat, cukup dengan memakai sepeda. Yang ketiga ada energi efisiensi. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang tak tergantikan atau tak terbarui. Semakin kita banyak memakai energi tersebut, maka energi tersebut lama-kelamaan akan terkikis. Lalu apabila di masa yang akan datang, itu nanti bagaimana? Selanjutnya, minat bersepeda sesuai demografi usia. Kita dilahirkan belum tahu apa-apa tentunya. Ketika kita masuki usia anak-anak, mungkin kita sangat suka dengan bersepeda. Namun, kita belum memahami atau bisa bersepeda. Ketika kita lanjut remaja, ketika kita sudah siap, fisik kita sudah siap, tentu kita akan sangat menyukai bersepeda. Dari pertumbuhan tersebut, tentu minat pada bersepeda itu meningkat. Dan pada tingkat usia dewasa itu kembali menurun. Karena kita lebih ditekan oleh kewajiban atau mungkin kerja atau apa, jadi tidak ada waktu untuk bersepeda dan terus menurun sampai lanjut usia. Lanjut usia itu mungkin masih ada yang main bersepeda, namun kurang karena yang mempengaruhi itu pertama faktor fisik mungkin. Jadi cukup berbahaya juga apabila bersepeda dengan fisik yang tidak mumpuni. Selanjutnya, baik. Sekarang, bagaimana meningkatkan habit bersepeda pada masyarakat Indonesia ini? Menurut saya, kebijakan 1 hari bersepeda atau bicycle for walk itu menurut saya tidak terlalu buruk. Itu akan menjadi langkah awal untuk menjadikan bersepeda itu habit bagi masyarakat Indonesia. Dan kita akan menemukan solusi atas polusi atau kemacetan itu. Baik, terima kasih. Saya Heru Fazriji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Adibowo selaku dosen Business Communication and Negotiation, lalu pada teman-teman dan penonton yang sedang menonton video ini. Perkenalkan nama saya Nova Wibisono Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang sarapan. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada diri sekalian dan teman-teman, apakah di sini ada yang sering sering melaksanakan sarapan di pagi hari ataupun sebaliknya? Nah, kita di sini akan membahas tentang seberapa pentingnya sarapan, apa yang terjadi bila tidak sarapan, dan menu sarapan yang ada di Indonesia, atau bisa dibilang khas Indonesia yang sering kita makan. Oke, yang pertama, kita akan membahas seberapa pentingnya sarapan. Nah, sesuai yang tadi ya, pada teman-teman yang sering sarapan pagi hari, itu bagus ya, karena memang sarapan itu sangat penting. Karena sarapan menjadi bahan energi yang membuat kondisi otak segar, sehingga menjadikan mood mood kita tuh bagus untuk menjalani hari-hari kita gitu. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang apa yang terjadi bila kita tuh gak pernah atau jarang melakukan sarapan. Yang pertama, yang pastinya bikin kita kelaparan ya. Bikin kita kelaparan, bikin otak kita lelah, karena itu juga tadi karena sarapan tuh bahan energi untuk otak kita. Yang ketiga, karena kita udah kelaparan, otak kita lelah, kitanya tuh jadi kurang fokus dan mudah emosi untuk menjalani hari kita gitu. Terutama untuk bagi para pelajar dan juga pekerja, bagi pekerja kantoran kan kurang fokus dan mudah emosi, sangat-sangat mengganggu ya untuk pelajar dan para pekerja. Lalu oleh sebab itu, makanya mulai sekarang kita harus mulai melakukan sarapan di pagi hari, karena ternyata setelah yang tadi kita ulas, itu sangat penting untuk diri kita sendiri, dan bahkan bukan untuk jangka pendek sekarang saja, karena tidak sarapan juga dapat mempengaruhi ke jangka panjang, seperti akan ada penyakit-penyakit seperti mah, lambung juga, dan lain-lain ya. Lalu kita akan membahas yang terakhir tentang menu sarapan di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin ini ketiga hal ini udah nggak asing ya di mata kita semua, karena ini menu sarapan yang sering banget kita lihat, sering banget kita makan malah ya. Yang pertama itu ada bubur, nasi goreng, sama ya tahu lah ya ini yang terakhir. Yang terakhir ini pasti semua orang, hampir semua orang di Indonesia pasti pernah makan sarapan tuh pakai mie, bagi mie Indomie kan, mie Indomie, nasi goreng, mie Indomie sama nasi goreng mungkin ya yang paling sering kita makan gitu. Dan untuk bubur mungkin juga sering, tapi mungkin lebih ke arah waktu kita masih SM, SD, SD pas masih kita kecil gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.